Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video tentang persatuan dan kesatuan di masa Orde Lama, di mana pada pembahasannya akan ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, undang-undang yang berlaku, dan gerakan separatisme yang terjadi di masa Orde Lama. Sebelum kita memasuki pembahasannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yani Riansyah, absen 36. Perkenalkan, nama saya Tiffany Teolia Zahra, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nisa Herawani, absen 26. Saya Hosia, absen 20. Saya Belum Lestari, absen 35. Saya Ilona Anindya, absen 15. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Let's go! Let's go. Oke, saya akan menjelaskan tentang subbab pertama, yakni bentuk negara Indonesia pada masa Orde Lama. Bentuk negara Indonesia pada masa Orde Lama mengacu pada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia, yang dimana sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan pusat saja, yang dimana di dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan juga satu parlemen. Dan pemerintahan pusat memiliki wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Selanjutnya, kenapa sih pada masa Orde Lama ini Indonesia memilih berganti bentuk ke negara kesatuan? Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan juga daerah. Untuk menyatukan berbagai perbedaan tersebut, dibentuklah negara kesatuan yang paling cocok dengan negara Indonesia. Oke, selanjutnya, selain dikarenakan adanya desakan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan terjadi di negara-negara bagian RIS. Negara-negara bagian RIS satu persatu membubarkan diri, yang dimana memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Perdebatan antara beberapa pihak berpengaruh mengenai dasar ideologis negara dan juga hubungan organisasional antara jumlah badan negara dimulai sebelum proklamasi tahun 1945, yakni pihak-pihaknya antara lain, yaitu pertama tentara, yang kedua kaum Islam, yang ketiga kaum komunis, dan yang terakhir yakni adalah para nasionalis. Makanya Bapak Soekarno itu harus mencari sebuah cara untuk menyatukan sudut pandang berbeda-beda ini dengan mengganti bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Selain itu, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi. Presiden yakni merupakan kepala negara dan pemerintahan serta bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia, sehingga dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama adalah berbentuk republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negaranya dipimpin oleh presiden dan presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki, di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang sistemnya turun-menurun. Alasan mengapa Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik adalah karena bentuk ini identik dengan kedaulatan rakyat, yang berarti penyusunan sistem pemerintahannya berdasarkan atas pertanggungjawaban yang luas dan kekal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, jadi pada masa Orde Lama, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan dengan nama sistem pemerintahan presidensil, atau nama lainnya adalah demokrasi terpimpin. Nama dari sistem pemerintahan presidensil ini berasal dari kata presiden yang kemudian dipanjangkan menjadi presidensil. Yang mana inti dari sistem pemerintahan ini adalah bahwasanya demokrasi di Indonesia atau pemerintahan di Indonesia itu diatur dan dipimpin oleh seorang presiden. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai demokrasi terpimpin ini, perlu kita ketahui dulu
bagaimana sih bisa tercetusnya nama atau sistem pemerintahan presidensial ini? Jadi, pada awalnya, sebelum adanya periode Orde Lama ini, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan bernamakan demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal ini mengutamakan asas mengenai kebebasan dalam berindividu. Namun, pada Orde Lama ini, Presiden Soekarno dan juga beberapa pemerintah lainnya merasa bahwasannya demokrasi liberal ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu, mereka juga banyak menemukan kekecewaan terhadap gagalnya pelaksanaan demokrasi liberal pada periode sebelumnya. Sehingga akhirnya, Presiden Soekarno dan juga beberapa pemerintah lainnya memutuskan untuk mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang tadinya demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin atau sistem pemerintahan presidensial. Pada awalnya, setelah tercetusnya nama itu, sistem pemerintahan presidensial ini adalah sistem pemerintahan yang menyerahkan pemerintahan Indonesia ini kepada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun pada akhirnya kebijakan tersebut diubah menjadi pemerintahan Indonesia ini diatur oleh seorang presiden. Sehingga pada masa itu setelah dicetuskannya demokrasi terpimpin, selama Orde Lama itu Indonesia dipimpin dan diatur oleh seorang presiden. Pada masa Orde Lama ini tercetus sebuah kabinet kerja yang berisikan 3 kabinet lainnya, yang itu ada kabinet inti, kabinet ex officio, dan juga kabinet muda. Kabinet inti ini berisikan seorang presiden dan 10 orang menteri, sedangkan yang kedua kabinet ex officio ini berisikan menteri-menteri yang menjabat karena jabatan yang dia punya. Misalkannya, awalnya itu dia seorang kepala staf AD, kepala staf AL, atau kepala staf AU yang kemudian diangkat menjadi menteri karena jabatannya itu sangat berpengaruh. Dan yang ketiga, ada menteri-menteri atau kabinet muda yang berisikan 60 orang pemuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu tentang undang-undang yang berlaku di masa Orde Lama. Sebelum Orde Lama, UUD yang berlaku adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang juga dikenal dengan UUDS 1950. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih Dewan Konstituante secara demokratis. Namun Dewan Konstituante tersebut gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. Sehingga UUD yang berlaku pada masa Orde Lama adalah UUD 1945 yang memuat prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan. Oke, saya di sini akan membahas tentang poin kelima, yaitu tentang gerakan separatisme yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Sebelumnya, apa sih G30 SPKI itu? Jadi, G30 SPKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga 1 awal Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan Gestapo, Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia atau biasa kita singkat PKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin PKI. Sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet, memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan Serikat Buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI ini memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukungnya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
Pada bulan Juli 1959, parlemen ini dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin ini dan percaya bahwasanya mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis, agamis, dan komunis atau biasa kita sebut NASAKOM. Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani ini tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang besar. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno inilah PKI memulai kampanye untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer di TNI menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI ini berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka ini berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi pada bulan Agustus 1964. Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung masa tentara. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar ini terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah. Nah, untuk mencegah konfrontasi revolusioner yang semakin berkembang ini, PKI ini menghimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama antara unsur-unsur lain termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh ini mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer ini juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI juga duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwasanya angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokratis rakyat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Yani Riansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI ini memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi yang berbeda. Namun beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah yang pertama, pengambil alihan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakini adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. Yang kedua itu mendukung agenda komunis. PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang mencakup redistribusi kekayaan, forma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Yang ketiga itu menghapus pengaruh militer. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis. Yang keempat ini ada menghapus faksi-faksi tertentu. Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan PKI. Membunuh perwira tinggi militer mungkin diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistasi terhadap perubahan politik yang direncanakan. Yang kelima itu ada menciptakan perubahan sosial. PKI memiliki visi perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketidaksetaraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambil alihan kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis. Di sini ada perwira-perwira yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 7 perwira dalam militer Indonesia tewas sebagai hasil dari serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur adalah yang pertama itu ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal TNI
Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal TNI Mas Iryodomoro Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, yang kelima ada Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, yang keenam ada Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomo Harjo, yang ketujuh ada Letnan 1 Pierre Andreas. Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke suatu sumur lama di daerah Pondok Gede, Jakarta, yang dikenal sebagai Lubang Buaya, dan jenazah mereka yang ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan ketujuh korban G30S PKI ini dikenal dengan 7 pahlawan revolusi. Sedangkan korban dari masa rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI terus bertambah sejak 1 Oktober hingga tahun 1966. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban dari rakyat yang dituduh simpatisan PKI dan PNI mencapai 3 juta penduduk. Oke, mungkin sekian saja video tentang pembahasan masa persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.